Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kedua, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Arti berhala adalah kita mengutamakan yang lain ketimbang Tuhan. Yang ketiga, janganlah kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan sama saja kita tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya kita protes terus kepada Tuhan. Padahal Tuhan ingin memberikan yang terbaik, bukan yang kedua terbaik. Bagi kita yang masih melakukan ini, segeralah meminta maaf. Bila perlu mengangkat perjamuan, angkatlah perjamuan, agar kita diampuni. Ingat, jangan menunda meminta maaf. Jangan khawatir, kita tidak perlu berpikir bahwa kita tidak akan diampuni. Karena jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita jujur mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni, dan juga kita mendapatkan bonus, kita disucikan dari segala dosa kita. Kita tidak dapat setengah-setengah memilih Tuhan dan dosa kita. Karena kita akan mematuhi yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Itu dapat membangkitkan cemburu Tuhan.
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, 1. Lakukanlah segala hal dengan segenap hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Kedua, tunjukkanlah teladan kita sebagai anak Allah kepada orang lain. Kunci menjadi anak Allah adalah dipimpin Roh Allah. Ketiga, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, atau apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.